ya. Tadi kan antara kita untuk menuju Tuhan itu antara kejawen, ya. Islam kan sama. Sama aslinya. Begitu pula dengan orang selain non Muslim juga sama kan? Sama. Berarti intinya agama itu di mana Tuhan juga sama. Sama. Kan? Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan. Yang merubah semuanya itu manusianya sendiri. Padahal sudah ada kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nah kenapa kita buat masalah seperti sekarang ini kejadian kan ya? Kenapa padahal Islam sekarang kenapa Islam kok banyak? Ya ada yang Lamkari, ada LDI, ada Muhammadiyah, sembar. Padahal dulu NU kan, Nahdlatul Ulama. Kenapa sekarang kok sudah? Itu orangnya sendiri yang merubah, bukan dari sananya, bukan dari Allah. Ya disitulah ajaran manusia sendiri. Ajaran manusia sendiri yang merubah. Disitulah. Berarti intinya Allah itu tidak mengenal agama apapun ya? Nggak mengenal agama apapun, semuanya sama. Semuanya sama. Intinya manusia ini berbuat baik di dunia itu aja Pak ya? Iya, makanya dikongkon nglakoni perintahnya, dikongkon menjauhi larangannya. Cuma ikut tok pedoman urip ning donya kuwi. Mungkin kalau orang mengetahui mendalami itu mungkin nggak ada orang yang seburuk yang kita lihat sekarang. Sekarang manusia seperti kanibal. Sekarang manusia ini loh seperti kanibal. Dia tahu orang itu keadaan sulit, susah. Kenapa kok dia diuntungkan? Wis keadaan susah, niati terus katanya membantu, katanya mau menolong. Ujung-ujungnya mengambil keuntungan. Lah disitulah sekarang. Akhirnya apa? Dia nanti bisa bangkit. Akhirnya dia balas dendam lagi. Itu berlanjut. Aku kinane loro keadaan di konokno wong kaya iki. Aku sampean waras, aku kudu golek pulian. Lah disitulah seperti orang-orang pejabat-pejabat itu daftarnya pakai uang. Nanti saya harus cari uang di situ, cari kembalian. Iya, nah disitulah manusianya sendiri kok. Kalau ajaran tuh nggak ada yang mengarah ke situ, nggak ada. Sekarang mengenal agama apapun, saya pengen tahu pendapat dari Mbah Wan atau Pak Muslimin terkait dengan Islam melarang untuk nikah dengan beda agama. Padahal kan di mata Tuhan semua agama itu sama. Jadi kan sepakat apa enggak dengan pernyataan bahwa dilarang menikah dengan beda agama itu? Masalah nikah, seandainya orang Islam nikah dengan orang Nasrani, di situ ada kalau orang Islam ya. Kalau orang Islam bagusnya seandainya lah kita kan kalau orang Islam pakai jenis syahadat asyhadu alla ilaha niku kan. Lah kalau orang Nasrani itulah perselisihannya. Dan nanti akhirnya ujung-ujungnya saling menguntungkan. Seandainya ada si perempuan orang Nasrani sing laki-laki orang Islam, kamu harus ikut masuk ke dalam golongan agama saya. Kalau seandainya orang perempuan, kamu harus ikut ke dalam golongan agama saya. Disitulah banyak tantangan, banyak kejanggalan, dan banyak permasalahan di mata ulama. Di mata ulama. Ya disitulah. Ini saya ingin tanya tentang sholat. Sholat itu kan ada yang 2 rakaat, 3 rakaat, dan ada bahkan yang 4 rakaat. Saya pengen tahu sejarah kenapa kok rakaat dalam sholat itu ada perbedaan, ada yang 2 rakaat, 3 rakaat dan sebagainya. Itu bagaimana dulu awalnya? Nah, kalau waktu pakai menjawab ini, soal ini sampun menginjak tenggine bibit kawit ajaran yang telah diajarkan. Jadi kalau untuk menceritakan
kenapa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib itu ya. Kalau yang saya ketahui itu hanya sebatas dari memang wahyunya seperti itu, aturannya seperti itu, dan dia mengambil dari sisi waktu, hanya waktu aja. Zuhur agak panjang, asar agak panjang, maghrib sempit, makanya dibuat 3. Isya waktunya panjang, dibuat 4. Subuh waktunya sedikit, dibuat 2. Itu aja. Jadi kalau menceritakan secara detail asal usulnya bagaimana, kok bisa jadi 4 rakaat, 3 rakaat dan lain sebagainya, itu saya kira mungkin saya tidak berani menerangkan sedetail itu. Yang saya tahu hanya itu aja. Jadi hanya dari sisi waktu saja. Ya. Terus ini Pak, ini masih ada kaitannya dengan sholat tadi Pak ya. Apakah rakaat dalam sholat, gerakan dalam sholat itu kan ada juga gerakan sujud, ya kan, rukuk, bahkan duduk aja kita ada perbedaan antara tahiyatul awal dan tahiyatul akhir kan, Iya. ada perbedaan. Nah, apakah gerakan dan rakaat dalam sholat itu atas perintah dari Tuhan sendiri? Itu perintah agama, perintah ajaran agama, bukan perintah Tuhan. Mungkin betul dilanjut loh. Ya, jadi itu perintah dari agama, bukan perintah dari Allah, bukan dari Tuhan. Nah, perintah itu melalui wahyu yang telah diberikan kepada Rasulullah. Seperti itu. Jadi kalau Allah secara langsung memerintah itu ya, saya kira ya kok nggak ada cerita seperti itu. Yang saya ketahui ya itu ajaran dari agama yang dibawa oleh Rasulullah. Terus niku Mbah, Bahwa ada nambahnya. yang dimaksud Ya Mas, terus yang dimaksud salat daim niku pripun nggih? Salat daim, salat tasawuf. Sebar. Nggih, salat daim. Nggih. Kula mboten nate nglampahi salat daim. Nggih. Tidak ada ajaran seperti itu. Masalahnya apa? Mboten saged jawab. Yang kita ketahui ya memang benar apa yang dibicarakan Mas Daim ya, Mas apa? Marsito. Mas Sito. Nggih. Kita orang Islam, Nggih. seharusnya kita mengetahui sholat tahajud, sholat daim, sholat ya daim ya, Iya. sholat daim, sholat wajib itu harus mengetahui. Tapi yang kita lakukan, seandainya kita itu mempunyai sesuatu angan-angan lah, Nggih. kita harus melakukan satu sholat tahajud seperti itu kan. Nggih. Tapi yang kita lakukan tiap hari itu yang penting. Dan saya sendiri ya, memang saya sendiri belum pernah melakukan sholat daim itu. Ya situ. Ya mungkin terlalu dalam. Iya. Terlalu dalam. Jadi gimana ya? Gak sembarangan orang gitu loh, Mas. Maksudnya gitu. Nggih, nggih. Jadi sholat daim itu sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar sudah mengetahui tentang hakikat kehidupan. Jadi itu sholat daim itu sholat yang sudah bisa mewujudkan Tuhan. Orang-orang yang sudah mengetahui betul. Nggih, nggih. Sholat daim itu sholat sukma, sholat ruh. Jadi kalau kita ini mungkin sholatnya ya seperti sholat syariat aja. Ya mungkin dari saudara-saudara kita tertentu ada yang mempelajari untuk pelajaran kehidupan ini melebihi dari syariat ya mungkin sampai ke situ, ke sholat daim. Jadi sholat daim itu kalau menurut pengetahuan saya itu adalah sholat seorang manusia yang sudah memiliki tingkat pengetahuan yang sudah tinggi. Sholat ruh gitu. Nggih. Sholat daim. Dan niku mbasane kan bulan puasa nggih. Iya. Sejatine Lailatul Qadar enten napa mboten? Kalau menurut yang saya dengar dari ajaran agama memang ada. Nggih. Ya, tapi kalau menurut yang saya analisa dan pelajari sendiri itu nggak ada Lailatul Qadar. Nggak ada ya. Ya, ada Lailatul Qadar itu bukan di bulan-bulan tertentu. Nah, Bahkan setiap hari itu ada Lailatul Qadar. nggih. Pada umumnya kan katanya kan turunnya tiap apa itu bulan ganjil ya. Ya, saya pernah mendengar seperti itu. Monggo.
Mbah, niki pertanyaan terakhir nggih. Mungkin waktunya karena sudah malam dan saya harus ke Rembang. Ya. Nanti bisa disambung lagi. Iya. Oh, ini terkait dengan doa, Mbah. Ini yang terakhir kan. Doa itu ada yang selalu dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Kenapa doa itu kok tidak dikabulkan, Mbah? Dan ada yang dikabulkan itu perbedaannya di mana? Sebelum saya jawab atau Mbak Wan jangan menjawab, saya bertanya dulu. Terus yang bilang doa itu dikabulkan dan tidak itu dari siapa? Ya, Dari keadaan, Pak. Dari keadaan, Mbak. Misalnya doa Gini, mau minta gini, apa gini, gitu kan kok saya yang dikabulkan. menjawab, ya. Dia mau Mbak. Saya yang menjawab. Siapapun berdoa dengan aturan agamanya masing-masing. Tapi yang saya ketahui, masalah doa mujarab enggaknya itu tergantung manusianya sendiri. Tapi ada jalan, cara ibaratnya jalan untuk langsung sampai apa yang diinginkan. Kita seandainya berdoa minta sama Allah, harus mempunyai hati yang bersih, satu, dan dua, kita harus mempunyai bacaan tertentu. Seperti satu, kita minta ya Allah, ya Allah Gusti kula nyuwun dumateng panjenengan, kita mempunyai harus nur. Apapun, sehebat apapun orang itu, kalau tidak langsung ada jalan, langsung doa itu, nur terutama, mungkin lambat. Seandainya dia ulama, tokoh atau masyarakat yang hebat atau kiai yang hebat, dia harus mempunyai itu. Ada tata cara sendiri untuk berdoa langsung dijabai sama Allah. Ya disitulah orang kejawen. Karena orang kejawen loh ya. Beda lagi kalau orang Mbah Yai pasti punya bacaan sendiri. Karena orang kejawen itu punya minta apapun ya Allah Gusti mugi-mugi itu sudah ada bacaan sendiri. Nerang udan kan, contoh menerangkan udan, isan udan cepatnya dia ada bacaan sendiri kan. Tapi kita kok kenapa kok seandainya kita membaca doa untuk terang, ya minta untuk terang, tapi satu kita harus membaca dulu. Cara intinya gini loh, seandainya Pak Muslimin mau ke Bojonegoro, dia punya angan-angan ingin ke Bojonegoro, isinya aku dok Bojonegoro kudu nganggo sepeda motor kan, ya disitulah kita harus analisanya ya disitulah. Ya terima kasih. Nggih, sampun matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih, ngapunten saderenge kula.